Selamat pagi anakku, halo semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat sehingga kita dapat belajar dalam keadaan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah SWT sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Anak-anakku semuanya, berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seseorang hatinya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Ayo jawab pertanyaan ini. Kegiatan apa sajakah yang dapat membuat kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang pertama yaitu pengajian di sekolah, sholat duha, sholat 5 waktu, ataupun pengajian. Yang sering kita laksanakan di sekolah yaitu tahfidz, yaitu menghafal Al-Quran. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi dengan iman ibarat orang tersesat. Betapa pentingnya masalah keimanan ini sehingga sebagai muslim kita harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Apakah iman itu? Kasih tahu nggak ya? Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari sumber dari semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wa kitabihi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabihi allazi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'id. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Anak-anakku semuanya, keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Sering kita mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Makna dari Asmaul Husna, anak-anak semuanya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah SWT mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik seperti firman-Nya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha
wa darul ladina yalhiduna fi asma'i wa yukhzawna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang artikan nama-namanya, maka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anakku semuanya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah SWT yang baik, Asmaul Husna itu berjumlah 99. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah SWT akan memasukkannya ke dalam surganya. Anak-anak semuanya, pada materi hari ini kita akan pelajari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Bashir. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak terbatas. Luar biasa, bukan anak-anak semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil bari wal bahri wa ma tasqutu min wafati illa ya'lamu wa la habati dulumatil ardi wa la tadbi wa la yabishi illa fi kitabim mubin. Dan artinya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dalam surat Al-An'am ayat 59. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim ini, yaitu yang pertama, kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk. Yang kedua yaitu Al-Khabir. Anak-anak semuanya, Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 16. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha waspada, hendaknya kita sebagai manusia harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan.
Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Selanjutnya, anak-anak, yang ketiga yaitu As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah SWT tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai firman-Nya, Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Anak-anak semuanya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada maha mendengar, yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang peka terhadap informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Selanjutnya, anak-anak, Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Bashir. Al-Bashir sendiri yang punya arti maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'lamu ghaiba samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat, yaitu yang hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah SWT. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa juga kita harus introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi terarah. Yang terakhir, anak-anakku semuanya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Kita sebagai manusia tetap harus banyak bersyukur apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan. Karena manusia itu diberi berapapun tetap merasa kurang. Jadi pandai-pandai kita bersyukur, semoga kita tergolong orang yang bertakwa dan iman kepada Allah. Sebaliknya, tanpa dibekali dengan iman, sepanjang usianya akan diliputi dengan kebimbangan. Terima kasih anak-anak, cukup sekian pesan Bu Amro, tetap menjadi manusia yang bertakwa, tetap beriman, dan tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, billahi taufiq.